Oke, shalom, salam kudus semuanya. Selamat malam, Bapak Ibu semua yang ada di Zoom meeting, yang ada di Facebook, di YouTube juga, yang menyaksikan malam hari ini webinar kita. Kita akan nyanyi satu pujian, Galatia 2 ayat 20. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Segala puji dan hormat terima kasih bagimu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, hidup untuk selamanya, memberkati kami dan hidup di dalam kami, mengaruniakan kepada kami hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami keluarga besar dari The Power of Love dan juga semua saudara-saudara kami yang telah hadir bersama-sama kami untuk kami melaksanakan webinar kami seri yang ke-6 pada malam hari ini. Kami berterima kasih Tuhan Yesus karena satu hari segala aktivitas kami dalam penyertaan Tuhan dan kami diberikan kesehatan yang baik, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus memulihkan dan menjaga hidup kami ya Bapa. Saat ini Tuhan Yesus kami ingin bersama-sama diperlengkapi lagi oleh kebenaran firman Tuhan, supaya sukacita kami bertambah penuh dan berkat Tuhan mengalir senantiasa. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, Kau memberkati semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Biar kami bersama-sama melihat hikmat Tuhan dari kebenaran firman-Mu untuk meneguhkan hati kami bahwa sungguh kami dipakai oleh Tuhan menjadi pelayan dan juga saluran berkat bagi banyak orang untuk memberitakan Injil kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi shalom, salam kudus, selamat malam untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali malam hari ini kita kembali bersama-sama semua yang baik yang sudah ada di ruangan Zoom meeting maupun yang ada live streaming dari Facebook dan YouTube atau YouTube. Ya, kita kembali bertemu lagi dalam acara webinar kita seri yang ke-6 dengan topik malam hari ini,
perjamuan Tuhan yang kudus, siapa yang layak mengikutinya? Ya, ada kalimat sisipan bentuk pertanyaan yang perlu kita jawab malam hari ini, karena masih banyak yang masih bingung ya, atau mungkin mereka belum memahami ya, belum pernah mendengar tentang masalah ini, sehingga kita ingin melihat mulai dari istilah-istilahnya, apakah sebutan perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan yang kita lihat di dalam Alkitab yang lebih tepatnya, atau apakah hanya orang dewasa yang boleh ikut perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus, dan lalu anak-anak tidak boleh ikut, begitu ya. Kemudian apakah roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus dan sebagainya. Nanti kita akan bahas itu. Namun malam hari ini sesuai dengan pesan dan harapan yang sudah disampaikan oleh Pak Pembina kita ya, Pak Pastor Surbakti, dan juga para partisipan saat teduh The Power of Love yang sudah disampaikan kepada saya sebelumnya. Kita akan menggunakan lebih banyak waktu diskusi kita nanti ya. Jadi dari pemaparan materi akan lebih banyak waktu kita untuk berdiskusi ya Pak ya, Bapak Ibu. Dan karena itu saya hanya menyampaikan beberapa saja dari prinsip-prinsip tentang topik webinar kita malam hari ini, dan kemudian nanti kita akan masuk dalam sesi tanya jawab ya. Tentu sesudah kita melihat apa yang diajarkan Alkitab, maka kita semua tentunya Tuhan minta untuk mempercayai dan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Nya. Dan jika seandainya masih ada yang belum begitu jelas sampai selesai webinar ini, masing-masing kita diharapkan bisa membaca dan mempelajari selanjutnya dari Alkitab kita ya masing-masing, sehingga pemahaman kita atau iman kita selalu bergantung pada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tentu dengan pertolongan Roh Kudus kita akan diberikan pengertian yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, ya, saya akan mengajak kita untuk melihat terlebih dahulu beberapa bagian, atau ada sekitar 4 bagian Alkitab yang akan kita lihat dengan cepat saja untuk melihat istilah yang digunakan ya antara perjamuan kudus, perjamuan malam atau perjamuan Tuhan. Ya, kita lihat di dalam Matius 26, kita awali dari sini, Matius pasalnya yang ke-26 ya. Boleh dicatat dan nanti bisa dibaca kembali di rumah masing-masing. Ya, Matius 26 dari ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28 akan saya bacakan seperti ini firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Jadi di atas itu, di perikop itu ya, penerjemah Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan baru ini memberikan judulnya penetapan perjamuan malam. Ya, jadi tidak disebutkan di situ perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan, tapi perjamuan malam. Ya. Kemudian di dalam Markus pasal 14, saya ajak kita untuk melihat di Markus 14. Markus 14 ayatnya yang ke-22. Ya, Markus 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Dan di sini juga penerjemah Alkitab Bahasa Indonesia
membuat judulnya adalah penetapan perjamuan malam. Ya, penetapan perjamuan malam. Ayat 22. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ya. Tadi di Matius pasal 26 juga disebutkan perjanjian, darah perjanjian. Di sini juga darah perjanjian, sebenarnya darah perjanjian baru. Begitu ya. Itu lebih tepatnya darah perjanjian baru. Jadi darah Yesus itu adalah darah perjanjian baru. Darah perjanjian lama adalah darah korban hewan yang ditumpahkan di masa pemberlakuan hukum Taurat, ya, di zaman nabi-nabi. Kemudian, jadi di situ perjamuan malam ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian Lukas 22, ayatnya yang ke-4, mulai dari ayat 14, saya akan membaca Lukas 22 dari ayatnya yang ke-14. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, perjanjian baru ya, yang ditumpahkan oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, jadi di sini kita lihat lagi judul perikopnya itu dibuat adalah perjamuan malam. Ya, perjamuan malam, bukan perjamuan kudus, juga bukan perjamuan Tuhan yang dibuat judulnya di sini. Ya, di dalam perikop ini. Nah, kemudian saya akan membawa kita untuk melihat istilah yang benar-benar ada tertulis di dalam Alkitab itu sendiri mengenai perjamuan ini. Di dalam 1 Korintus pasal 11. Ya, kalau yang tadi Yesus berbicara di hadapan daripada orang-orang Israel, kepada orang-orang Israel. Nah, sekarang kita lihat Yesus berbicara melalui Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain. 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-20. Ya, 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-20. Ya, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Jadi ada di situ perjamuan Tuhan. Lord Supper, ya, perjamuan Tuhan. Itu istilah yang digunakan oleh Rasul Paulus untuk menyatakan perjamuan makan roti dan minum anggur, dikala dia menyampaikannya kepada orang-orang kudusnya di bangsa-bangsa lain, dalam hal ini dari jemaat Korintus, ya. Oke. Nah, itu kalau kita lihat bahwa sekali lagi tidak ada kata perjamuan kudus itu sendiri, tidak ada di dalam Alkitab disebutkan, ya. Tapi ada perjamuan Tuhan, Lord Supper. Itu di 1 Korintus pasal 11 itu. Ya. Sekarang saya mau menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, untuk kita semuanya,
mengenai perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus ini, ya, ada 4 pandangan, sedikitnya ada 4 pandangan di dalam kekristenan mengenai perjamuan Tuhan itu sendiri, ya. Apa maknanya? Yang pertama, pandangan yang pertama adalah yang disebut dengan transubstansiasi. Jadi transubstansiasi ini mengatakan bahwa ketika makan roti dan anggur itu benar-benar secara real, roti itu berubah jadi tubuh Kristus dan anggur itu berubah menjadi darah Kristus. Jadi secara literal, ya, bukan simbolik tetapi secara real, bahwa mereka mempercayai bahwa ketika roti itu di tangan jemaat itu berubah menjadi tubuh Kristus dan anggur itu berubah menjadi darah Kristus. Itu pandangan transubstansiasi. Yang kedua, ada juga berpandangan konsubstansiasi. Jadi roti dan anggur tidak berubah jadi tubuh dan darah Kristus, tetapi Kristus benar-benar hadir di dalam roti dan anggur itu. Ya. Jadi tubuh Kristus, roti tetap roti, tapi Kristus hadir di dalam roti dan anggur itu. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, pandangan kehadiran secara rohani. Ini mereka mengatakan bahwa Yesus tidak hadir secara pribadi dalam roti dan anggur itu, tetapi berkat-berkat rohani yang hadir dalam roti dan anggur itu. Gitu ya. Mungkin dari sini juga pandangan yang berpikir bahwa kalau makan perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus, nanti sakit penyakitnya bisa sembuh dengan makan roti dan anggur itu dan lain sebagainya. Mungkin mereka berpandangan dari situ, ya. Kemudian yang keempat, ada pandangan sebagai peringatan atau memorial saja akan kematian Kristus. Bahwa roti itu tetap roti dan anggur itu tetap anggur, dan itu hanya sebatas simbolik saja, melambangkan saja. Roti lambang daripada tubuh Kristus yang dikorbankan, kemudian anggur adalah lambang daripada darah Kristus yang dicurahkan. Begitu ya. Jadi tidak berubah, roti dan anggur itu tidak berubah menjadi sesuatu yang berdimensi yang lain. Begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, kita juga ingin mengetahui berapa kali seharusnya melakukan acara perjamuan Tuhan ini di dalam jemaat. Berapa kali? Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 11 ini, 1 Korintus 11, bisa kita lihat di dalam di ayatnya yang ke-26, dikatakan di situ, ya, 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, setiap kali. Jadi tidak ada dipatok di situ, ditentukan berapa kali. Ya, setiap kali. Tidak ada ketentuan berapa kali. Nah, ini ditentukan saja oleh pengurus gereja biasanya. Ya, itu yang kita lihat di situ. Kemudian kita lihat juga di ayat 26 itu bahwa dikatakan sebelum ayat 26 ya. Kemudian kita lihat di ayat 24-nya, ayat 24 masih 1 Korintus pasal 11 ini, ayat 24. Ini adalah tujuan daripada melakukan perjamuan Tuhan itu. Ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi menjadi sebuah acara untuk memperingati, memorial,
akan kematian daripada Kristus, ya, di mana Yesus Kristus mati di kayu salib untuk mengampuni segala dosa kita. Kemudian di ayat 26 itu tadi juga kita lihat sebagai suatu tujuan yang sangat penting, dan bahkan yang paling penting di situ di ayat 26 itu, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi ini fokusnya. Ya, jadi concern, isu utamanya adalah di sini. Kenapa harus melakukan perjamuan Tuhan? Ya, perjamuan kudus, perjamuan Tuhan lebih tepatnya ada yang istilah yang disampaikan tadi di 1 Korintus 11 ini adalah supaya kita memberitakan kabar baik tentang kematian daripada Kristus. Ya, itu fokus, isu fokusnya di situ, yang paling utama di situ sasarannya. Ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam tentunya kita memberitakan kematian Kristus adalah memberitakan Injil kasih karunia Allah. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 20. Kisah Para Rasul 20. Saya akan membuka untuk kita Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24. Ya. Kisah Rasul 20 ayat 24. Karena ada juga yang bertanya, di mana di dalam Alkitab dikatakan bahwa Injil yang kita beritakan adalah Injil kasih karunia Allah. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 24 dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ya, jadi ini sampai Paulus katakan, nyawaku akan ku persembahkan, akan ku korbankan untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepadaku sampai aku mencapai garis akhir, menyelesaikannya, yaitu melakukan pelayanan, memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi ini puncaknya. Kenapa melakukan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, ya? Inilah sebenarnya menjadi tujuan yang paling pokok melakukan itu, ya. Jadi di sini Paulus sudah sudah mempertaruhkan nyawanya di situ, sama seperti Tuhan Yesus, dia mempertaruhkan nyawanya untuk kabar baik keselamatan bagi umat manusia, ya. Jadi Injil kasih karunia Allah. Nah, Injil kasih karunia Allah ini memiliki suatu satu statement yang spesifik, ya. Jadi Injil kasih karunia ini tidak boleh disampaikan secara umum saja. Ya, tidak boleh disampaikan hanya bercerita hanya sekedar daripada bicara tentang Yesus lahir, kemudian dia mengadakan mujizat, kemudian dia menunjukkan belas kasihan kepada umat manusia. Nah, itu memang betul. Itu adalah semua kenyataan yang Tuhan telah lakukan di dalam perjalanan daripada sejarah kehidupan dan pelayanan daripada Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saat ini, ya, ketika kita ingin memberitakan kabar baik atau memberitakan Injil kasih karunia Allah, itu memiliki suatu pernyataan, statement yang spesifik, ya, yang sangat khusus, dan itu harus sampai kepada semua orang. Apa itu? Saya akan membawa kita untuk melihat di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15, ya. Ayatnya yang saya akan membacakan untuk kita, ayatnya yang pertama, ya, kemudian ketiga dan empat akan saya baca untuk kita. 1 Korintus 15 ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu,
Jadi diingatkan lagi. Karena apa? Karena orang bisa lupa. Gitu ya. Nah, kita ini bisa lupa juga kita untuk sesuatu yang sangat penting, kemudian beralih fokus kepada hal yang bukan yang utama. Pastor Surbakti sudah di life changing kita sudah disampaikan juga pembelajaran tentang prioritas, gitu ya. Waktu itu kita bahas apa itu artinya prioritas dan juga apa itu integritas, begitu. Nah, jadi ini ada sesuatu yang prioritas harus selalu mudah kita ingat dan kita harus selalu senang mengingat hal itu. Apa itu dikatakan? Ya, tadi dikatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Apa yang telah kuterima sendiri, yang diterima oleh Rasul Paulus, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ya, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Lebih tepatnya adalah karena segala dosa kita, karena itu adalah bentuk jamak. Ya, bahwa Kristus mati membayar semua hutang dosa kita dan lunas dibayar, sehingga itu merupakan cakupan keseluruhan, bukan sebagian, bukan setengah, tapi semuanya. Ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Yesus mati, kemudian Yesus dikuburkan, kemudian Yesus bangkit. Nah, ini adalah satu kesatuan berita atau kabar baik, Injil kasih karunia Allah yang merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya saat ini. Ini fokusnya. Ya. Nah, karena itu, ya, Bapak Ibu, kita akan lihat di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 21, 2 Korintus pasal 1 ayat 21, karena disinilah Allah memberikan jaminan, garansi kepada setiap orang yang percaya. Garansi seperti apa? 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Begini firman Tuhan. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Jadi kita sudah diurapi kita ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita ini adalah orang-orang yang sudah diurapi. Bukan 1-2 orang yang percaya itu diurapi, tapi kita semuanya sudah diurapi. Ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi ketika seseorang percaya Yesus mati di kayu salib mengampuni segala dosanya, dia percaya, dikatakan bahwa orang itu telah diurapi langsung dan dimeteraikan langsung dengan Roh Kudus, tidak usah menunggu. Ya, langsung dimeteraikan oleh Roh Kudus, dia sudah termeterai sebagai jaminan, garansi untuk memperoleh semua yang disediakan oleh Allah bagi kita. Ini yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, ya, ketika kita memberitakan Injil kasih karunia Allah itu harus semudah mungkin orang itu bisa menerima kebenaran Injil itu. Jadi kita tidak memperberat, kita tidak menambahkan ini perbuatan, ini dan sebagainya, segala macam, kamu harus begini, harus kamu begitu dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, pekerjaan Kristus yang sudah selesailah yang harus kita sampaikan kepada mereka. Ya. Jadi bukan beban-beban yang membuat dia harus berjuang untuk melakukan sesuatu supaya dia diterima Tuhan. Tidak. Kita memberitahu kepada dia bahwa kasih karunia Allah, ya, melalui pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai semua permasalahan kita, beban dosa kita, semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib itu. Tinggal setiap orang menerima, percaya, ya.
Itulah kasih karunia dan itu diberikan cuma-cuma. Jadi keselamatan itu adalah merupakan hadiah dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tidak bisa hilang, saudara-saudara, ya. Sesuatu yang hilang itu bersifat sementara. Dompet misalnya, handphone, ya itu bisa hilang karena itu sementara di dunia ini. Kalau keselamatan itu adalah hidup yang kekal. Pindah dari maut ke dalam hidup yang kekal. Itu keselamatan namanya. Nah, sesuatu yang kekal itu tidak mungkin bisa hilang. Ya kan? Karena hanya kekekalanlah waktu yang tidak terbatas. Begitu. Jadi di dalam Kristus kita ini sudah memiliki hidup yang kekal. Itu sebabnya kita ini tidak mungkin bisa hilang lagi. Karena apa? Ada meterai Roh Kudus di dalam diri kita. Ya, ada Roh Kudus berdiam di dalam diri kita ini. Makanya kita ini disebut bait Allah yang hidup. Bait daripada Roh Kudus. Begitu Bapak Ibu. Jadi di sini kita lihat bahwa sekali lagi ya, pemberitaan Injil kasih karunia Allah ini adalah merupakan berkat yang terbesar saat ini yang ditawarkan oleh Allah kepada semua umat manusia tanpa perbedaan. Ini yang sangat luar biasa. Amin. Dulu ketika Yesus Kristus masih ada di bumi dengan dengan tubuhnya sebagai manusia, ya Tuhan Yesus selalu berkata kepada murid-muridnya, "Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, baru nanti pergi ke bangsa-bangsa lain. Baru setelah bangsa pilihan, yaitu orang Israel terlebih dahulu dipenuhi dengan berkat Tuhan, berkat kerajaan sorga. Kalau mereka menerima, barulah nanti melalui bangsa Israel itu semua bangsa di bumi beroleh berkat keselamatan. Tapi kan mereka gagal. Ya, mereka gagal menerima Yesus sebagai Mesias. Mereka menyalibkannya. Begitu. Nah, makanya keselamatan yang kekal itu saat ini tidak lagi dibatas hanya melalui sebuah bangsa. Tidak, ini adalah lintas bangsa, lintas suku. Tidak ada pembatasan apapun lagi, perbedaan suku dan sebagainya. Makanya di The Power of Love kita lihat kan paling sedikit kita ada 8 negara yang sudah terhubung di dalam pelayanan The Power of Love dan saat teduh dan juga di momen-momen yang lainnya ketika kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Jadi kita saling kenal. Saya jadi kenal saudara kita Seraja dari India, ya kan, Ibu Shirley Rose yang ada di Malaysia, ya saat ini juga hadir di dalam webinar kita ini dan lain sebagainya. Jadi kenapa saudara-saudara Tuhan memberikan jalan yang termudah saat ini bagi manusia untuk beroleh keselamatan masuk surga? Kenapa saudara-saudara? Karena itulah kasih karunia Allah yang dicurahkan, kebaikan yang tertinggi daripada Tuhan yang diberikan kepada manusia saat ini melalui Yesus Kristus. Ya, jadi tidak ada perbedaan, tidak ada warna kulit hitam, putih dan lain sebagainya, perbedaan suku dan bangsa dan sebagainya. Benar-benar pure, murni karena kasih karunia Allah melalui iman kepada apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Sudah selesai. Ya, tetelestai, sudah sempurna, sudah genap semua, sudah. Tinggal terima manusia itu sekarang ini. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, itu sebabnya nanti di penghakiman terakhir nanti, kenapa manusia begitu menyesal sekali ketika dihakimi oleh Tuhan nanti di penghujung yang Yesus katakan di Matius 7, pada hari-hari terakhir nanti akan banyak orang berseru kepadaku, kata Tuhan Yesus, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami melakukan mukjizat demi namamu? Bukankah kami bernubuat demi namamu, melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini dan sebagainya demi namamu?" Tapi Tuhan Yesus katakan apa? "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kamu semua pembuat kejahatan." Begitu ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus? Karena kalau kita lihat saat ini, begitu mudahnya keselamatan masuk surga itu ditawarkan oleh Allah kepada semua manusia saat ini. Ya, jadi bukan lagi pakai istilah sempitlah jalan menuju ke dalam hidup yang kekal. Sempit bagaimana? Nyawanya sudah diserahkan untuk tebusan dosa umat manusia. Ya kan? Saat ini sangat terbuka luas, terbuka lebar.
pemberitaan Injil itu dan keselamatan itu bagi semua orang. Ya, asal mau percaya saja. Ya, tidak ada yang diminta oleh Tuhan, kamu harus lakukan ini, harus lakukan itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah melakukan semuanya di atas kayu salib. Itulah namanya kasih karunia, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, tetapi jangan disalahpahami bahwa karena keselamatan itu sekarang mudah diterima karena hanya melalui iman, berarti kita ini diberi peluang untuk hidup bebas berbuat dosa. Tidak ada ajaran kasih karunia begitu. Itu berarti belum mengerti dia. Tujuan daripada Allah menyelamatkan kita adalah supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi bahwa tujuan daripada perjamuan Tuhan itu, perjamuan kudus itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus adalah supaya kita mengerti, memahami bahwa kita ini sudah disatukan di dalam tubuh Kristus. Amin. Jadi untuk memperkuat kesatuan kita. Ya, tidak ada gunanya melakukan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus hanya untuk mengakibatkan perpecahan di dalam jemaat. Ya, itu tidak sesuai tujuannya. Tujuannya adalah untuk memperkokoh, memperkuat daripada semangat kita untuk memberitakan kematian Kristus, memberitakan tentang Injil kasih karunia Allah. Lain daripada itu berarti sudah motivasinya sudah di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi untuk memperkuat kesatuan hati kita di dalam tubuh Kristus, karena kita ini adalah jemaat tubuh Kristus. Kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, nyawanya dikorbankan supaya kita memperoleh dengan cuma-cuma hidup yang kekal yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus itu. Dan ini yang harus kita bagikan kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Lalu siapa yang harus ikut ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus ini? Ya, siapa yang harus ikut ambil bagian, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus? Ya. Nah, saya mengajak kita untuk melihat di dalam 1 Korintus pasal 1. Ya, tidak jauh-jauh dari kitab yang sama itu. Di situ sudah ada alamat daripada firman Tuhan ini ditujukan. Ya, siapa yang harus ikut di dalam perjamuan Tuhan? Ayatnya yang kedua. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang telah dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang telah dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi kepada siapa ditujukan perintah untuk melakukan perjamuan Tuhan ini, perjamuan kudus ini? Ya, Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan di situ. Kalau dalam King James Version dikatakan to them that are sanctified in Christ. Ya, jadi sanctified dari bentuk past yang sudah dikuduskan. Call it to be saints. Ya, dipanggil, yang telah dipanggil menjadi orang-orang kudus. Jadi sudah menjadi orang kudus. Jadi perjamuan, kalau kita bilang perjamuan kudus, ya seharusnya orang-orang yang melakukannya, jangan lagi lah orang-orang berdosa yang melakukan perjamuan kudus. Ya kan, kalau kita bilang itu perjamuan kudus, ya orang-orang kudus lah yang melakukannya. Tapi kita harus tahu, kita kudus bukan karena kita sudah hebat dalam perbuatan kita, tidak. Ya, tapi kita kudus karena kekudusan Yesus Kristus sudah menjadi kekudusan kita. Begitu. Jadi, sekali lagi, yang melakukan perjamuan kudus, yang ikut ambil bagian adalah dikatakan semua jemaat Allah yang telah dikuduskan dan yang telah menjadi orang-orang kudus. Nah, jemaat Allah itu siapa? Jemaat Allah itu termasuk enggak anak-anak? Ataukah anak-anak itu tidak termasuk jemaat Allah? Termasuk juga, Bapak Ibu. Karena anak-anak juga itu dikuduskan oleh darah Yesus. Ya, mereka juga anak-anak itu justru Yesus mengatakan apa? Janganlah kamu larang anak-anak itu datang kepadaku. Ya kan? Karena justru anak-anak inilah, seperti anak-anak inilah orang yang mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Nah, apa artinya? Anak-anak itu juga sangat mudah justru anak-anak percaya. Amin.
Nah, itu yang sangat luar biasa. Ya kan, kadang-kadang orang dewasa yang susah percaya. Karena apa? Karena sudah terlalu banyak isinya. Yang dari yang jelas sampai yang tidak jelas, ya kan? Jadi kalau anak-anak itu mereka masih polos, mereka lebih mudah percaya. Jadi jangan dibilang anak-anak tidak bisa percaya. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, saya mau dikatakan di situ tadi di dalam 1 Korintus 1 itu sebagai kamu sebagai jemaat kudusnya Tuhan, ya. Nah, saya mau mengajak kita lagi melihat di dalam 1 Korintus 12 ya, sebelum kita masuk ke dalam acara tanya jawab kita. Saya ajak kita untuk melihat dalam 1 Korintus 12. Ya, sesudah 1 Korintus 11 tadi Paulus menjelaskan tentang perjamuan Tuhan, maka kita lihat di 1 Korintus 12 ini ayat 12 dan juga ayat 27 ya. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu, tubuh kita satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ya. Jadi kita melihat tubuh kita, ada tangan, ada kaki, ada telinga, ada mata, banyak kan? Tapi itu kan satu tubuh. Ya kan? Dan hanya satu apa? Hanya satu kepala. Nah, kepala gereja, kepala tubuh kita adalah tubuh Kristus, adalah Yesus Kristus, dan kita anggotanya semuanya. Dengan berbagai talenta fungsi yang berbeda. Ada tangan, ada kaki, begitu ya. Fungsi-fungsinya berbeda, tapi itu sudah satu tubuh, menempel dengan tubuh. Begitu ya. Jadi tidak mungkin nanti Yesus datang, menjemput tubuhnya, lalu tubuhnya itu ada yang hilang gitu. Diamputasi begitu. Tidak mungkin. Tidak ada orang yang mau bagian tubuhnya diamputasi. Ya kan? Dia tetap mau kerinduan, keinginannya adalah tetap utuh. Mulai dari lahir sampai perginya. Ya kan? Nah, manusia saja punya pikiran seperti itu. Apalagi Kristus. Dia tidak mungkin membuang anggota tubuhnya. Satu pun tidak ada yang ketinggalan. Mulai dari orang tua, semua. Pemuda, anak-anak, semuanya anggota tubuhnya yang percaya kepadanya, pada Injil kasih karunia-Nya, semuanya adalah satu tubuh. Tidak ada yang berada di luar tubuh. Dan Tuhan mau itu sebagai satu kesatuan agar bertumbuh sehat di dalam tubuh itu, yaitu jemaat. Amin. Begitupun kita di dalam komunitas The Power of Love. Ya kan, semuanya kita ini Allah mau kita bertumbuh di dalam tubuh itu. Dengan berbagai talenta yang ada, ya itu difungsikan semuanya supaya melalui talenta yang ada itu masing-masing bertumbuh di dalam kasih dan masing-masing memiliki kapasitas yang berbeda satu dengan yang lain, tapi semuanya untuk membangun tubuh itu sendiri. Ya itu yang luar biasa. Nah, jadi maka dikatakan di ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus. Amin. Kamu semua, siapa kamu semua? Ya semuanya, orang tua, pemuda, anak-anak, itu semua. Ya kan? Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Begitu ya. Jadi tidak ada perbedaan di situ. Di dalam hal bagaimana kita meresponi akan pengorbanan Kristus dan bagaimana kita meresponi akan kehendak Tuhan, semuanya mulai dari anak-anak, pemuda sampai dewasa itu satu kesatuan. Tidak boleh ada pemisahan di situ. Ya. Jadi itu semua yang berpartisipasi di dalam perjamuan Tuhan. Nah, jadi karena tadi saya sampaikan kenapa ini perlu ditekankan. Karena begini, Bapak Ibu, saya ada sedikit kesaksian ya. Kesaksian saya dulu pernah sekolah tinggi kuliah di seminari di S1 STT. Ya, kemudian saya akhirnya jadi berdebat dengan rektor daripada STT tersebut karena kebetulan dia mengajar juga di kelas untuk kami waktu itu tentang eklesiologi mengenai gereja. Ya kan? Kemudian dia katakan bahwa anak-anak sekolah minggu itu bukan anggota jemaat gereja lokal.
Saya kaget Bapak Ibu sekalian, ya, kaget saya. Ya. Jadi akhirnya kami berdebat di situ, ya, di kelas itu. Nah, jadi anak-anak sekolah minggu bukanlah anggota gereja lokal. Dia bilang itu anak-anak itu adalah anggota kerajaan Allah. Wah, ada lagi ini, ya kan? Nah, kenapa saya bilang? Karena kenapa anak-anak itu anak-anak sekolah minggu itu bukanlah bagian dari anggota gereja jemaat lokal. Kenapa? Karena dia bilang karena anak-anak itu belum dibaptis. Oh ya? Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat di dalam Alkitab, imanlah yang menghubungkan kita dengan Kristus. Amin. Karena segala sesuatu tanpa iman itu adalah dosa. Dan tidak mungkin ada orang yang berkenan kepada Allah tanpa melalui iman. Nah, kalau anak-anak itu adalah anak-anak yang beriman, anak-anak kita, tentunya anak-anak kita adalah anak-anak yang beriman, karena kita menyampaikan Injil kasih karunia Allah pada mereka, mereka juga adalah bagian daripada tubuh Kristus, bagian dari jemaat itu sendiri, jemaat yang kudus. Ya, jadi tidak ada perbedaan di situ. Nah, soal pengaturan, bagaimana pengaturan ketertiban di dalam ibadah, itu lain lagi, lain soal lagi itu, ya. Nah, itu bisa secara teknis lah itu, bukan prinsip itu, ya kan? Kalau prinsipnya, semuanya anggota tubuh Kristus berpartisipasi di dalam menghargai, meresponi, ya, apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu mengikuti perjamuan Tuhan, makan roti dan minum anggur, makan roti tubuh Kristus yang sebagai lambang, yang dikorbankan untuk, sebagai tebusan bagi hidup kita, ya, dan juga darahnya dicurahkan untuk mengampuni segala dosa kita dan juga semua anak-anak dan semua orang yang percaya, ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itu saya akan mengajak kita untuk melihat di dalam kesimpulan apa yang saya sampaikan sebelum kita lanjut kepada sesi tanya jawab ini. Maka kita maju ke pasal 13. Ini akan menjadi sebuah kesimpulan bagaimana kita melakukan perjamuan Tuhan, ya, di 1 Korintus 13 itu. Inilah yang paling utama dari semuanya. Dan inilah tujuan utamanya. Kita melakukan segala sesuatu termasuk perjamuan Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Ayat 8. Amin. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih tidak berkesudahan. Itulah inti daripada kenapa dan bagaimana kita melakukan acara perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus itu, Bapak Ibu sekalian. Intinya adalah bagaimana supaya kehidupan kasih Kristus yang tidak terbatas itu mengikat kita sedemikian rupa melalui peranan pelayanan yang kita lakukan, bertumbuh kita masing-masing, menguatkan satu dengan yang lain di dalam tubuh itu. Ya, di dalam tubuh Kristus. Demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tapi tanpa kasih, dikatakan tadi, itu semuanya adalah sia-sia. Ya, jadi intinya adalah isunya jangan dialihkan. Menjadi apa?
menjadi anggur. Bagaimana anggurnya? Yang asli atau yang setengah asli? Ya kan, anggurnya berapa seloki? Yang banyak apa sedikit? Begitu kan? Nah, kemudian nanti ada yang bilang, oh iya anggurnya sedikit saja, tapi disisain anggurnya. Nanti kalau sudah selesai acara, diminum, kemudian orangnya jadi mabuk. Nah, itu yang terjadi di jemaat Korintus itu. Ya kan? Karena apa? Karena mereka yang merasa bahwa mereka itu lebih banyak punya makanan, kemudian mereka makan sendiri makanannya, kemudian saudaranya lapar. Wah, Paulus bilang, bagaimana kamu bisa melakukan perjamuan Tuhan dengan cara yang seperti itu? Bukan kamu mengadakan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, supaya kamu lebih peduli kepada sesamamu. Ya kan? Jadi itu yang Paulus tegur di situ. Sampai-sampai mereka ada yang sakit, ada yang mati. Ya iya, karena memang ya berapa banyak sih orang yang mabuk-mabukan akhirnya mati kan Bapak Ibu ya? Iya. Jadi Paulus mengingatkan itu, jangan sampai terjadi di kalangan orang percaya. Bagaimana orang lain bisa lihat bahwa kita ini adalah orang-orang kudusnya Tuhan, kalau untuk melakukan perjamuan Tuhan saja, egoisnya yang ditonjolkan gitu. Ya kan? Nah itu, jadi sekali lagi, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, itulah inti daripada pembahasan materi yang saya sampaikan mengenai perjamuan Tuhan. Masih banyak yang perlu kita bicarakan, tetapi sekali lagi tidak mungkin kita sekali pertemuan begini langsung bisa menyelesaikan semuanya. Tapi saya sangat apresiasilah semangat daripada Bapak Ibu Saudara ya di The Power of Love ini, kerinduannya untuk memahami firman Tuhan sangat luar biasa. Dan saya percaya Roh Kudus akan memakai hidup kita untuk menyaksikan Injil kasih karunia Allah, dan hidup kita akan terus dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Dia. Itulah intinya ya. Jadi terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memasuki acara tanya jawab kita nanti lebih santai ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa, di malam hari ini Tuhan, semua kami terberkati oleh firman Tuhan. Ketika kami membicarakan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan, di mana jemaat kudus-Mu Tuhan harus melakukan perintah melakukan perjamuan Tuhan, karena kami harus mengingat lebih banyak lagi dan lebih tekun lagi, yaitu pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kami di atas kayu salib yang sudah mencurahkan darahnya dan menguduskan kami sekali untuk selama-lamanya, sehingga kami menjadi layak, dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi pewaris surga dan juga untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya, terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu untuk kami semua di malam hari ini. Diberkatilah semua yang mendengarkan firman Tuhan dan dipakai oleh Tuhan hidup kami menjadi orang-orang yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.